Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakannya. Ayat 22 dan 23 dan 24. Ya. Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk dalam Yakobus 1 ya. Masih Yakobus 1 itu berbicara tentang pendengar atau pelaku firman. Apa sih bedanya ya? Orang yang mendengar dan melakukan dan hanya sekedar mendengar. Tentu sangat berbeda ya dalam praktek kehidupannya. Misal ya, dia seorang pendengar yang baik. Nah, ketika dia menjadi seorang pendengar yang baik, tentunya waktu dia mendengar, dia mencoba untuk memahaminya. Dan ketika dia memahami, dia mulai mengerti, dia akan menjadi orang yang melakukannya. Dan waktu dia melakukannya, dia akan mendapatkan manfaatnya, ya. Jadi ini penting ya. Ketika kita mendengar, memahami, mengerti, melakukan, menghidupi begitu ya, dia akan mengalami manfaatnya. Sedangkan jika orang hanya mendengar saja, itu firman Tuhan katakan hari ini, dia itu seperti orang yang sedang bercermin. Setelah itu ditinggalkan, atau dia juga akan lupa bagaimana rupanya tadi di depan cermin. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara bercermin? Pernah ya. Nah, pada saat kita bercermin kita bisa melihat banyak hal, begitu ya. Tetapi setelah kita lepas dari cermin, begitu ya, kita mulai lupa sebenarnya apa yang terjadi di dalam diri kita. Makanya ketika kita waktu belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, tentunya ya, bukan hanya senang mendengar ya. Banyak orang itu seringkali kalau habis dengar firman Tuhan khotbah ya, wah puji Tuhan ya, firman Tuhan hari ini sangat baik, memberkati sekali, aku diingatkan ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, itu sesuatu hal yang baik ya, hal yang positif. Tapi tentunya tidak berhenti di situ. Ya. Tentunya kita perlu untuk mengerti, memahami, dan melakukannya. Supaya apa? Apa yang kita pahami, apa yang kita mengerti, apa yang kita yakini, itu boleh kita nikmati nanti hasilnya. Ya, kenapa banyak orang mengalami tidak mengalami berkat Tuhan? Salah satunya karena hanya sekedar mendengar. Wah, dia senang tuh waktu dengar firman Tuhan. Nah, khotbahnya bagus ya. Wah, firman Tuhannya mendalam. Sedalam apapun firman yang digali ya, sebagus apapun firman Tuhan yang kita dengar, kalau kita tidak melakukannya, semuanya akan sia-sia. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, yuk waktu kita dengar firman Tuhan, kita lakukan ya, supaya apa? Supaya kita boleh hidup di dalamnya. Hidup kita diubahkan, cara pandang kita berubah ya, pola pikir kita jadi berubah. Bukan berubah jadi gak baik, tidak, berubah menjadi lebih baik. Percaya deh Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita mau belajar firman Tuhan ya, mengerti, memahami, melakukan, kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena kita tahu apa yang kita lakukan ini sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, misalnya hari ini misalnya firman Tuhan kan berbicara tentang bukan hanya menjadi pendengar tapi juga menjadi pelaku firman. Mari kita mulai lakukan firman Tuhan.
Nah, nanti sore atau nanti malam mungkin, atau Bapak Ibu lihat status WhatsApp ya, atau waktu baca firman Tuhan secara pribadi, menemukan satu kebenaran firman Tuhan begitu ya. Apakah itu surat perintah, apakah itu sebuah himbauan begitu ya. Coba kita lakukan, kita jalani dalam hidup ini. Saya yakin dan percaya setiap kita akan mengalami perubahan di dalam kehidupan ya. Ini sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat penting. Sama halnya misalnya gini, olahraga itu baik enggak? Baik. Ya, kita lakukan enggak. Nah, kadang kita tahu manfaatnya, kadang kita tahu seharusnya kita demikian, tapi seringkali kita tidak melakukannya ya, dengan berbagai alasan, sibuk ya, nggak punya waktu ya, dan lain sebagainya. Terkadang saya juga demikian, tapi saya sekarang lagi mulai belajar lagi, Bapak Ibu, sudah mulai komitmen lagi ya, 5 menit 10 menit olahraga ini misalnya. Ini sesuatu yang sangat sangat baik. Nah, misalnya kita bisa memulai dengan hal-hal yang demikian. Jadi tidak harus kuasai dulu semua, baru kita lakukan. Nanti akan jadi berat. Ya, seberapa yang kita tahu, lakukan. Besok ada firman Tuhan lagi yang kita baca, yang kita dengar. Ada poin yang harus kita lakukan. Mari kita lakukan. Hari lepas hari kita akan lakukan. Saya yakin dan percaya. Ya, kita akan menjadi sama seperti seorang yang bijaksana. Ya, yang mendirikan rumah di atas fondasi yang kuat. Ya, bangun fondasi kita kuat. Dengan cara apa? Lebih dalam. Bangun lebih dalam pondasi kita sehingga kita boleh mengalami kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Ya, kalau kita tidak lakukan, kita sama halnya mendirikan rumah tanpa pondasi. Ketika pergumulan datang, masalah datang, ya, berbagai macam pergumulan menghampiri kita, robohlah sudah rumah kita. Ya, apa sih yang membedakan kita? Ya, pada saat kita menghadapi tantangan ujian kehidupan, ada yang bertahan, ada yang menyerah. Ya. Kita mau tipe orang yang menyerah atau yang bertahan melewati semuanya itu. Nah, firman Tuhan akan menolong kita untuk kita boleh tetap kuat di dalam Dia. Nah, semoga Bapak Ibu Saudara hari ini ya, yang membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan boleh mengerti, memahami dan mau melakukannya. Ya, melakukan bukan untuk orang lain ya, tapi lakukanlah itu untuk Tuhan ya, tentunya untuk pertumbuhan iman kita. Dan saya yakin percaya kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan kita akan menikmati berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, apa yang kita tahu hari ini, apa yang kita mengerti, mari kita mulai lakukan sehari lepas sehari, dan kiranya apa yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, terima kasih hari ini Kau mengingatkan kami, untuk kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami juga menjadi orang yang melakukan firman Tuhan. Tolong kami semakin hari semakin mengerti, semakin kami tunduk akan firman-Mu, mengakui akan otoritas pada firman-Mu, dan kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Perintah-perintah yang Kau berikan bagi kami, biarlah kami juga boleh melakukannya dengan sukacita, dan kiranya ini membawa pertumbuhan iman rohani kami, dan tentunya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Kami berdoa, kami mohon berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.